Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Larasati dengan NIM J1A1234 ingin membuat video mengenai beberapa materi yang telah dibahas pada mata kuliah praktikum MIPA guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah ini. Pengenceran dan pertumbuhan mikroba. Pengenceran adalah proses membuat larutan menjadi lebih lemah atau berkurangnya konsentrasi suatu larutan mikroorganisme. Dalam mikrobiologi, pengenceran yang digunakan adalah pengenceran bertingkat dengan rasio 1:10, di mana angka 1 mewakili sampel yang ditambahkan dengan 9 ml pengencer sehingga menghasilkan total larutan pengenceran yaitu 10 ml. Penanaman mikroba menggunakan metode cawan. Alat dan bahan yang digunakan adalah cawan Petri, media agar, bunsen, dan mikroba tanah. Sebelum melakukan praktek, sebaiknya menyiapkan pengenceran ketiga dari mikroba tanah. Selanjutnya, sterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah itu, masukkan 1 ml sampel dari pengenceran ketiga mikroba tanah ke dalam cawan yang masih kosong. Kemudian tambahkan dengan media agar yang masih cair secukupnya. Setelah itu, putar cawan membentuk angka 8 guna untuk menghomogenkan antara mikroba dan media agar. Setelah cawan telah dilakukan, inokulasi cawan guna untuk menghindari kontaminasi dari bahan lain. Setelah itu inokubulasi selama 72 jam. Setelah itu amati selama 8 jam sekali untuk mengetahui perkembangan dari pertumbuhan cawan tersebut. Perhitungan mikroba dengan hitungan cawan. Prinsip dari metode hitung cawan ini adalah menumbuhkan mikroba yang masih hidup pada media sehingga dapat membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Penanaman pada media dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menempatkan pada permukaan atau menenggelamkan mikroorganisme pada media padat atau disebut juga dengan metode spread plate atau spore plate. Agar memperoleh data yang akurat, sebaiknya nilai titik titrasi sedekat mungkin dengan titik ekuivalensi. Beberapa reaksi yang digunakan untuk titrasi yaitu reaksi asam basa. Yang kedua, reaksi redoks. Yang ketiga, reaksi pengendapan. Yang keempat atau yang terakhir, reaksi pembentukan kompleks. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu contoh analisis titrimetri, yaitu titrimetri asam basa. Alat yang digunakan adalah Erlenmeyer, pipet tetes, gelas beaker, labu volumetri, gelas ukur, buret, dan corong. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air jeruk nipis atau C6H8O7. Prosedurnya yaitu tuangkan jeruk nipis sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur, kemudian pindahkan larutan jeruk nipis ke dalam labu volumetri dengan ukuran 100 ml. Setelah itu tambahkan aquade sampai tanda terak atau tanda batas. Lalu tutup labu volumetri dan homogenkan dengan cara berikut. Di mana mulut dari labu volumetri ini berada di jari kita. Selanjutnya, setelah itu tuangkan kembali larutan ke dalam gelas ukur yang telah disterilisasikan. Setelah itu, pindahkan ke dalam Erlenmeyer ukuran 100 ml, kemudian tambahkan indikator PP sebanyak 2 atau 3 tetes menggunakan pipet tetes. Siapkan buret ukuran 100 ml dan masukkan larutan NaOH menggunakan corong sebanyak 50 ml. NaOH ini berguna sebagai zat atau indikator yang dapat menentukan ekuivalensi nantinya. Setelah itu lakukan titrasi sampel yang ada pada Erlenmeyer dengan NaOH dalam buret sampai menemukan titik ekuivalen.
Titik ekuivalen adalah terjadinya perubahan secara merata pada larutan tersebut, yang artinya larutan asam dan basah dari jeruk nipis dan basah dari NaOH telah bercampur dengan rata. Selanjutnya, gravimetri. Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif sama seperti yang sebelumnya saya bahas untuk menentukan suatu analit dengan menggunakan penimbangan. Analit yang ditimbang telah melewati suatu proses sehingga membentuk endapan. Kemudian endapan tersebut dipisah menjadi komponen yang lain. Gravimetri dibentuk atas dua macam, yaitu yang pertama, endapan dibentuk dengan reaksi antara analit dengan suatu reaksi. Endapan biasanya berupa senyawa, baik kation maupun anion. Dari analit mungkin diendapkan bahan pengendap, mungkin anorganik atau organik. Cara ini bisa disebut dengan gravimetri. Yang kedua, endapan dibentuk secara elektrokimia. Dengan perkataan lain, analit dielektrolisasi sehingga menjadi logam sebagai endapan. Umumnya yang dapat diendapkan adalah kation. Cara ini biasanya disebut dengan elektrogravimetri. Sekaligus saya di sini akan memberikan satu contoh perhitungan metode gravimetri klorida, yang mana dari beberapa banyak perhitungan yaitu faktor gravimetri, berat kertas saring, berat sampel, berat endapan, berat Cl persen CD dalam sampel, rata-rata kadar Cl pada sampel, standar devisa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penentuan faktor gravimetri dengan mencari berat massa zat yang dicari yaitu klorida, sedang per berat massa senyawa yang diendapkan yaitu garam, dengan jumlah Bm zat ArCl yaitu 35 dibagi 43 sehingga menghasilkan hasil 0,24. Angka 35 dan 145 diperoleh dari yang ada berdasarkan tabel periodik. Selanjutnya, spektrofotometri. Prinsip spektrofotometri semuanya berdasarkan hukum Lambert-Bird. Jadi, ketika cahaya monokromatik masuk melalui sebuah media yang merupakan larutan, sehingga menghasilkan tiga yang dapat dilihat, yaitu sebagian cahaya yang akan diserap, sebagian cahaya yang akan dipantulkan, dan sebagian cahaya yang akan diteruskan. Berikut beberapa komponen beserta fungsinya pada spektrofotometri. Yang pertama adalah sumber cahaya. Berfungsi sebagai lampu pada spektrofotometri. Yang paling umum digunakan adalah lampu tungsten dan lampu deuterium. Lampu tungsten biasa digunakan untuk mengukur sampel pada daerah tampak dan lampu deuterium biasa digunakan pada daerah UV. Yang kedua adalah monokromator, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk menyempitkan pita spektrum cahaya yang dipancarkan sumber cahaya. Yang ketiga adalah monokromator, terdiri dari dua, yaitu pintu masuk, berfungsi untuk memberikan celah pada cahaya dengan ukuran yang sesuai di mana lampu bisa masuk. Selanjutnya adalah pintu keluar, berfungsi mengarahkan gelombang yang dibutuhkan untuk mengarah ke kuvet atau sel sampel. Yang keempat ada detektor yang berfungsi untuk menangkap sinar yang telah melewati sampel untuk kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh amplifier sehingga didapat nilai pengukuran. Materi terakhir adalah kromatografi. Kromatografi merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Fase pemisahan pada kromatografi terbagi menjadi dua, yaitu fase stasioner dan fase gerak atau Eulen. Contoh analisis kromatografi yaitu pada kertas. Kromatografi kertas merupakan metode analitik yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia berwarna, terutama pigmen. Pada metode menggunakan dua arah atau dua dimensi yang melibatkan dua pelarut, guna untuk memisahkan senyawa yang kompleks dengan senyawa yang memiliki kepolaran yang hampir mirip. Contohnya yaitu pada pemisahan asam amino. Sekian, terima kasih atas video
ujian akhir semester saya pada mata kuliah praktikum MIPA. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.